Halo, perkenalkan nama saya Widya Margaret Opusunggu dengan NIM 258114107. Di sini saya akan membahas tentang eutanasia antara hak untuk hidup dan hak untuk mati dengan bermartabat. Pertama-tama, eutanasia atau dikenal sebagai suntik mati adalah tindakan medis yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang guna membebaskan mereka dari penderitaan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Praktik ini memicu perdebatan moral, etika, dan agama. Eutanasia merupakan salah satu masalah moral yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan dunia medis, tetapi juga menyangkut nilai kehidupan manusia, kebebasan memilih, dan batasan moral dalam mengambil keputusan. Lalu apa sih definisi dan konsep eutanasia? Eutanasia adalah tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang mengalami penderitaan berat, biasanya karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali, dengan tujuan mengurangi rasa sakit atau memberikan kematian yang dianggap lebih bermartabat. Dalam filsafat moral, eutanasia menjadi dilema karena adanya dua pertentangan antara dua nilai. Yang pertama yaitu hak manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri. Lalu yang kedua ada nilai kehidupan manusia yang harus tetap dihargai dan dilindungi. Kenapa sih eutanasia masih menjadi perdebatan? Eutanasia menjadi masalah moral karena muncul pertanyaan seperti yang pertama, apakah manusia memiliki hak untuk memilih kapan hidupnya berakhir? Yang kedua, apakah membantu seseorang mengakhiri penderitaan termasuk tindakan yang benar? Lalu yang terakhir ada atau justru tindakan tersebut bertentangan dengan nilai menghargai kehidupan. Contohnya, ada pasien dengan penyakit berat yang sudah mengalami penderitaan panjang dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Kondisi ini membuat muncul perbedaan pandangan antara keluarga, dokter, dan masyarakat. Ada pula argumen yang mendukung eutanasia. Pihak yang mendukung eutanasia berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Beberapa alasan pendukung yaitu ada menghormati keputusan pribadi seseorang, lalu mengurangi penderitaan pasien yang sudah tidak memiliki peluang sembuh, lalu memberikan pilihan untuk meninggal dengan lebih bermartabat. Dilihat dari teori utilitarianisme, tindakan dapat dianggap benar apabila menghasilkan manfaat besar dan mengurangi penderitaan. Dari sudut pandang ini, eutanasia dapat dianggap sebagai pilihan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami pasien. Lalu ada pula argumen yang menolak eutanasia. Pihak yang menolak eutanasia berpendapat bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang harus dihormati. Alasannya yang pertama, manusia tidak memiliki hak untuk menentukan akhir kehidupan secara sengaja. Lalu bisa terjadi penyalahgunaan keputusan eutanasia. Lalu yang terakhir ada bertentangan dengan prinsip moral bahwa manusia harus menjaga kehidupannya. Dalam pandangan deontologi, suatu tindakan dinilai berdasarkan prinsip moralnya, bukan hanya hasil akhirnya, sehingga tindakan mengakhiri hidup tetap dianggap salah walaupun tujuannya untuk mengurangi penderitaan. Lalu ada analisis moral. Jika dilihat dari dua teori moral tersebut, eutanasia memiliki alasan yang kuat dari kedua sisi. Utilitarianisme melihat dampak dan manfaat dari tindakan tersebut, sedangkan deontologi lebih menekankan kewajiban moral untuk menghargai kehidupannya. Karena itu, eutanasia tidak bisa dinilai hanya dari satu sudut pandang, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi pasien, alasan tindakan, serta nilai kemanusiaan. Kesimpulan dan posisi etis mahasiswa. Menurut saya, eutanasia merupakan persoalan moral yang sangat kompleks karena berhubungan dengan penderitaan manusia dan nilai kehidupan. Posisi saya adalah eutanasia tidak dapat langsung dianggap benar ataupun salah. Keputusan tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga medis. Yang paling penting adalah bagaimana manusia tetap menghargai kehidupan sekaligus memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai eutanasia, semoga bermanfaat. Terima kasih.